Di sebuah desa yang tenang bernama Sukamukti, kehidupan warganya berjalan sederhana dan damai. Namun, seperti di banyak tempat lain, di balik ketenangan itu, tersembunyi berbagai cerita kelam yang tak tampak di permukaan. Salah satunya adalah kisah rumah tangga pasangan muda, Raka dan Ningsih, yang menjadi korban dari sebuah fitnah keji. Raka adalah seorang petani muda yang dikenal rajin dan santun. Istrinya, Ningsih, adalah perempuan lembut yang sehari-harinya menjual jajanan pasar buatan tangannya. Rumah tangga mereka sederhana tapi bahagia. Tak ada yang menyangka, rumah kecil penuh cinta itu akan porak-poranda hanya karena satu orang, Yuyun. Yuyun, seorang janda beranak satu, tinggal tak jauh dari rumah Raka dan Ningsih. Ia dikenal suka ikut campur urusan tetangga. Lidahnya tajam, mulutnya ringan, dan hobinya hanya satu, bergunjing. Tak sedikit warga yang menjadi korban ocehannya, namun tak ada yang berani menegurnya secara langsung. Ia pandai menyembunyikan racun dalam kata-kata manis. Suatu hari, saat Ningsih sedang menjemur pakaian, Yuyun datang menyapa dengan senyum yang tampak ramah. Lagi jemur, Ningsih? Baju Raka banyak amat, pulang malam terus ya sekarang dia. Ningsih tertawa kecil. Iya, Mbak. Dia pulang agak malam karena habis bantu panen di kebun Pak RW. Yuyun pura-pura manggut-manggut, namun hatinya mulai menyusun rencana. Ia menaruh dendam pada Ningsih karena merasa iri melihat kehidupan rumah tangganya yang harmonis. Ditambah, dulu ia pernah menyimpan perasaan pada Raka, namun cintanya bertepuk sebelah tangan. Beberapa hari kemudian, tersebar bisik-bisik di warung kopi dan pos ronda. Kalian tahu nggak? Raka itu katanya dekat sama perempuan lain. Kabarnya sering pulang malam bukan karena kerja, tapi karena mampir ke rumah janda. Desas-desus itu pertama kali keluar dari mulut Yuyun, meski ia menyampaikannya seolah sebagai cerita yang ia dengar dari orang lain. Warga pun mulai curiga. Ningsih pun ikut mendengar kabar itu dan hatinya mulai gelisah. Awalnya, Ningsih mencoba tidak mempedulikan gosip itu. Ia percaya pada suaminya. Tapi seiring waktu, ucapan tetangga, lirikan sinis dari beberapa orang, dan keraguan yang pelan-pelan merayap di hatinya membuat ia mulai berubah. Ia mulai dingin pada Raka. Senyum yang dulu hangat kini berubah menjadi diam dan curiga. Raka bingung melihat perubahan istrinya. Ia bertanya, namun Ningsih selalu menjawab singkat dan menghindar. Hingga suatu malam, Ningsih meledak. Kau pikir aku bodoh, Raka? Semua orang di kampung ini sudah tahu kau main serong. Raka terperangah. Astagfirullah, Ningsih. Apa maksudmu? Siapa yang bilang begitu? Semua orang bicara. Kau sering pulang malam. Kata mereka kau ke rumah Yuyun. Raka terdiam, matanya membelalak. Yuyun? Perempuan itu? Ningsih, kau percaya fitnah itu? Namun Ningsih sudah tak bisa ditenangkan. Kepercayaan yang selama ini ia jaga hancur lebur oleh ucapan-ucapan orang, dan hatinya tak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang hanya rekayasa. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, Ningsih menangis sepanjang malam sementara Raka duduk termenung di teras rumah dengan dada bergemuruh oleh amarah dan kesedihan. Sementara itu, Yuyun tersenyum puas dari balik jendela rumahnya. Ia berhasil menanam racun yang mulai membusukkan pondasi cinta di rumah tangga Raka dan Ningsih. Namun ia tak tahu, langit telah mencatat segalanya. Fitnah yang ia sebarkan akan kembali menghantam dirinya, perlahan tapi pasti. Malam-malam setelah itu menjadi sunyi. Raka yang biasanya ceria mulai murung. Ningsih yang biasanya lembut menjadi keras. Mereka masih tinggal serumah, tapi hati mereka telah terpisah jauh. Cinta mulai digantikan oleh curiga, dan sayang berubah menjadi luka. Tak butuh waktu lama, badai itu akhirnya datang. Raka memutuskan pergi dari rumah, sementara Ningsih memilih kembali ke rumah orang tuanya. Rumah kecil yang dulu menjadi tempat mereka saling mencinta kini kosong, sunyi, dan penuh kenangan pahit. Dan Yuyun? Ia masih tersenyum,
Tak sadar bahwa kehidupan yang ia permainkan dengan kebohongan akan menjadi awal dari azab panjang yang menantinya. Seminggu sudah berlalu sejak Raka dan Ningsih memutuskan berpisah rumah. Desa Sukamukti yang biasanya tenang, kini dipenuhi bisik-bisik tajam tentang perpecahan pasangan yang dulunya dianggap paling harmonis. Tak sedikit warga yang mulai merasa iba, namun tak ada yang benar-benar tahu kebenarannya, selain satu orang, Yuyun. Di balik raut wajah ramah dan suara yang manis, Yuyun sebenarnya sedang bersorak dalam hati. Ia berhasil memisahkan dua insan yang ia anggap terlalu bahagia untuk hidup di dekatnya. Setiap kali melihat rumah Raka yang kini sunyi, atau mendengar kabar Ningsih yang kembali ke rumah orang tuanya dengan hati remuk, Yuyun merasa puas. Namun kepuasan itu perlahan berubah menjadi gelisah. Suatu pagi, ketika ia sedang duduk di teras rumah sambil menyeruput kopi, seorang wanita tua yang dikenal dengan sebutan Mbah Rumi, lewat di depan rumahnya. Mbah Rumi adalah tetua kampung yang disegani, dikenal bijaksana, dan memiliki penglihatan hati yang tajam. Tanpa basa-basi, Mbah Rumi menatap Yuyun dengan tajam. Yuyun, orang yang menghancurkan rumah tangga orang lain akan menuai kehancuran 3 kali lebih pedih. Ingat itu. Lalu wanita tua itu berlalu, meninggalkan Yuyun yang tiba-tiba merasa dadanya sesak. Hari-hari berikutnya, kegelisahan itu terus menghantui. Malam-malam Yuyun tak lagi tenang. Tidurnya sering diselingi mimpi buruk. Ia bermimpi melihat rumahnya terbakar, mendengar tangisan bayi dari sumur tua di belakang rumahnya, dan merasakan sesak seolah dicekik. Ia bangun dengan keringat dingin setiap malam. Tapi Yuyun masih bersikeras menepis rasa takut itu. Ia berkata pada dirinya sendiri, itu hanya mimpi, cuma mimpi. Namun alam tidak pernah diam terhadap ketidakadilan. Suatu siang, saat Yuyun sedang berjalan ke warung, ia mendengar dua ibu-ibu sedang membicarakannya. Mereka tidak sadar Yuyun ada di belakang. SSST, katanya si Yuyun yang bikin Raka dan Ningsih pisah. Iya, saya juga dengar. Padahal Raka itu laki-laki baik, masak dia main ke rumah Yuyun? Nggak masuk akal. Jangan-jangan, justru Yuyun yang bikin cerita sendiri. Darah Yuyun berdesir. Ia buru-buru melangkah pergi, wajahnya memerah. Sekarang, api fitnah yang dulu ia lempar, mulai berputar balik mengejarnya. Warga desa, yang awalnya percaya pada ucapannya, kini mulai ragu. Perlahan, satu persatu menjauh darinya. Tak hanya itu, usahanya pun mulai sepi. Warung kecil yang ia buka bersama anaknya tak lagi ramai. Dagangan sering basi. Orang-orang seakan enggan menyentuh apapun yang berasal dari tangan Yuyun. Di sisi lain, Raka menjalani hari-harinya dengan berat. Ia mencoba tetap bekerja seperti biasa, tapi kehampaan tanpa kehadiran Ningsih membuatnya seperti tubuh tanpa jiwa. Ia rindu senyum istrinya. Ia rindu suara tawa yang dulu selalu menyambutnya di sore hari. Tapi luka yang telah ditanam terlalu dalam. Ia tak tahu harus memulai dari mana. Suatu sore, saat Raka sedang menyiram tanaman di kebunnya, datanglah Pak RW menghampiri. Raka, maaf saya tanya langsung. Ada apa sebenarnya dengan kau dan Ningsih? Raka menarik napas dalam. Ia lalu menceritakan semuanya, dari gosip yang menyebar, tuduhan Ningsih, hingga perpisahan mereka. Pak RW mengangguk-angguk, lalu berkata, aku tahu siapa yang pertama menyebar cerita itu. Raka menatapnya penuh tanya. Yuyun. Ia yang mulai menyebar bahwa kau sering ke rumahnya malam-malam. Padahal banyak yang tahu kau kerja di ladang saat itu. Raka mengepal tangannya. Amarahnya meluap, tapi ia tak bisa membalas. Kenapa orang bisa begitu jahat? Karena hatinya kosong, jawab Pak RW singkat. Tapi ingat, yang sabar akan dapat pembelaan dari Allah. Biarkan kebenaran bekerja dengan caranya sendiri. Sementara itu, Ningsih di rumah orang tuanya pun mulai merenung. Ia mendengar bisik-bisik tentang Yuyun dari para tetangga, dan mulai merasakan kejanggalan. Ia membuka kembali pesan-pesan Raka, mengingat kebaikan suaminya, dan merasa bersalah telah termakan gosip. Malam itu,
Ningsih menangis di sajadahnya. Ia memohon ampun pada Tuhan, dan memohon agar diberi petunjuk apakah ia masih bisa memperbaiki semuanya. Dan malam yang sama, Yuyun kembali mendapat mimpi buruk. Kali ini, lebih nyata. Ia melihat tubuhnya sendiri dipikul ke kubur, namun tak ada satupun warga yang mau menyentuhnya. Wajah-wajah mereka menatap jijik, dan suara tangisan anaknya terdengar sangat jelas. Ia terbangun sambil menjerit. Tubuhnya gemetar, matanya merah. Sejak malam itu, tubuh Yuyun mulai mengalami keanehan. Gatal-gatal menyebar di sekujur badan, tapi tak kunjung sembuh. Badannya lemah, dan setiap malam ia seperti melihat bayangan hitam berdiri di pojok kamarnya, hanya menatap dengan tatapan kosong. Ia pergi berobat ke puskesmas, ke orang pintar, bahkan minta air doa dari ustaz desa. Tapi tak ada yang manjur. Semua bilang hal yang sama, ini bukan penyakit biasa. Kamu mungkin sedang kena karma. Yuyun mulai ketakutan. Ia tahu semua ini pasti karena perbuatannya. Tapi rasa malu menahan lidahnya untuk mengaku. Ia lebih memilih menahan sakit daripada meminta maaf pada Raka dan Ningsih. Tapi hari-hari belum selesai menghakimi Yuyun. Dalam waktu dekat, kejatuhan dan azab itu akan datang lebih besar dan nyata. Dan ketika itu tiba, semua orang akan menyaksikan bahwa lidah bisa lebih tajam dari pedang, dan dosa fitnah akan selalu menuntut bayaran yang tak ringan. Penderitaan Yuyun semakin menjadi. Tubuhnya kini bukan hanya dipenuhi luka dan gatal, tapi juga bau busuk yang entah dari mana datangnya. Ia sudah berganti-ganti pakaian, sabun, bahkan minyak wangi, tapi aroma anyir seperti bangkai tetap melekat di kulitnya. Setiap malam, Yuyun mendengar suara aneh dari loteng rumahnya, padahal ia tahu rumahnya tak punya loteng. Kadang terdengar suara perempuan menangis, kadang suara langkah kaki menyeret rantai. Ia mencoba menutup telinga, tapi suara itu tetap menembus pikirannya. Warga sekitar pun mulai menjauh. Anak-anak takut lewat depan rumah Yuyun. Bahkan pedagang sayur pun enggan singgah. Mereka percaya, rumah itu telah terkena kutukan karena perbuatan pemiliknya. Di dalam rumah, Yuyun semakin depresi. Ia mengurung diri, enggan makan, dan tak lagi merawat diri. Anaknya, Wira, yang masih SMA, hanya bisa menangis melihat kondisi ibunya. Ia pernah mendesak ibunya untuk jujur, tapi Yuyun hanya berkata lirih, "Mama terlalu banyak dosa, nak." Sementara itu, kabar mengenai kondisi Yuyun sampai ke telinga Ningsih. Hatinya berkecamuk. Ia merasa bersalah telah mempercayai kata-kata Yuyun dulu tanpa bukti. Setelah mendengar berbagai pengakuan dari tetangga, termasuk Bu Yati yang menyaksikan sendiri Yuyun menyebar fitnah di warung, Ningsih mulai tersadar bahwa rumah tangganya hancur karena hasutan. Malam itu, Ningsih memberanikan diri mengirim pesan ke Raka. "Mas, bolehkah kita bertemu? Aku ingin bicara dari hati ke hati." Tak lama, balasan datang. "Aku juga ingin bicara. Besok sore, di tempat biasa kita minum es kelapa di pinggir sawah." Keesokan harinya, mereka bertemu. Wajah Raka yang tadinya dingin mulai mencair melihat raut wajah menyesal Ningsih. Ia mendengarkan semua penjelasan istrinya, tentang bagaimana Ningsih termakan gosip, bagaimana ia merasa hancur saat meninggalkan rumah, dan bagaimana ia ingin memperbaiki semuanya. "Maafkan aku, Mas." Ningsih menangis sambil menunduk. Raka terdiam lama. Lalu, dengan suara berat, ia berkata, "Aku tak sempurna, Ning. Tapi sejak awal aku tak pernah berpaling darimu. Aku cuma ingin kita saling percaya." Tangisan pecah. Dua hati yang terpisah akhirnya bersatu kembali. Mereka memutuskan untuk pulang bersama ke rumah mereka. Namun dalam perjalanan pulang, mereka melewati rumah Yuyun yang kini tampak kusam, jendela ditutup kain lusuh, dan aroma busuk menusuk dari pekarangan. Tanpa mereka duga, Wira tiba-tiba keluar dari rumah dan berlari menghampiri mereka. "Bu, Pak, tolong mama saya. Dia sakit, tapi nggak ada yang mau bantu." Raka dan Ningsih berpandangan. Meski luka hati mereka masih membekas karena ulah Yuyun,
Mereka tak tega melihat anak itu putus asa. Mereka mengangguk dan masuk ke rumah itu. Begitu masuk, mereka kaget bukan main. Tubuh Yuyun terbaring di lantai, lemah tak berdaya, dengan luka bernanah di sekujur tubuh. Mata perempuan itu tampak kosong, dan aroma anyir begitu kuat. Ia menatap Ningsih dan Raka, lalu menangis keras. "Aku yang salah, aku yang fitnah kalian, aku yang hancurkan rumah tangga kalian," katanya lirih dengan suara parau. Ningsih menahan air mata. Raka pun hanya bisa menunduk. Mereka tak menyangka, perempuan yang dulu begitu licik kini menjadi makhluk yang begitu rapuh. "Kenapa kau lakukan itu, Yun?" tanya Ningsih pelan. "Karena aku iri, kalian terlalu bahagia, sementara aku hanya janda miskin yang ditinggal suami. Aku ingin kalian merasakan apa yang aku rasakan." Ucapan itu membuat suasana hening. Tapi tidak ada amarah di antara mereka, hanya iba. Raka lalu berkata, "Kau sudah mengaku. Sekarang istirahatlah. Aku akan bantu carikan pengobatan untukmu." Ningsih pun ikut membantu membersihkan luka-luka Yuyun. Meski hatinya pernah hancur karena perempuan ini, ia tak ingin menyimpan dendam selamanya. Ia percaya, Allah telah menunjukkan keadilannya. Beberapa hari kemudian, Yuyun dibawa ke rumah sakit atas inisiatif warga dan bantuan dari Raka. Tapi tubuh Yuyun sudah terlalu rusak. Dokter mengatakan ia menderita infeksi langka yang menyerang sistem kekebalan tubuh, kemungkinan dipicu oleh stres berat dan kebersihan yang buruk. Di ranjang rumah sakit, Yuyun kembali memanggil Raka dan Ningsih. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia memohon maaf. "Aku tahu waktuku tak lama, tapi tolong, doakan aku, agar Allah mengampuni dosa fitnahku." Raka menggenggam tangannya. "Kami maafkan, Yun. Semoga Allah juga memaafkan." 3 hari kemudian, Yuyun meninggal dunia. Tapi yang mengejutkan, tak banyak warga yang datang melayat. Bahkan petugas yang hendak memandikan jenazahnya mendadak sakit satu persatu. Akhirnya, jenazah Yuyun dimandikan oleh 2 ustaz desa yang berani dan tidak takut. Saat jenazahnya dikuburkan, hujan deras turun seolah langit ikut menangis. Tak ada tangis pilu di pemakaman, hanya isak kecil dari Wira, anak semata wayangnya, yang kini yatim piatu. Usai pemakaman, Raka dan Ningsih menatap nisan Yuyun. "Semoga arwahmu mendapat ampunan," bisik Ningsih. Dan mereka pun pulang, kembali menjalani hidup. Rumah tangga mereka mungkin tak lagi sempurna, tapi dari luka yang dalam, tumbuh pengertian dan kasih yang lebih tulus. Fitnah memang bisa menghancurkan, tapi pengampunan bisa membangun kembali yang telah runtuh. Beberapa hari setelah pemakaman Yuyun, warga desa kembali merasakan keganjilan. Malam-malam menjadi lebih sunyi, tapi dalam kesunyian itu, terdengar suara aneh dari arah pemakaman belakang desa. Suara isakan, rintihan kesakitan, bahkan kadang teriakan histeris memecah keheningan malam. Beberapa warga yang rumahnya berdekatan dengan kuburan mengaku melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di atas pusara yang baru, kuburan Yuyun. Pak Kades yang mendengar keluhan itu akhirnya mengajak beberapa tokoh masyarakat dan ustaz untuk menyelidiki. Mereka datang pada malam Jumat, usai salat Isya, membawa penerangan dan niat untuk membaca doa di sekitar makam. Namun begitu mereka tiba, suasana berubah mencekam. Angin berhembus kencang seketika. Langit gelap, padahal sebelumnya cerah. Pepohonan di sekitar bergoyang hebat, seperti ada sesuatu yang sedang mengamuk. Ketika mereka sampai di makam Yuyun, tanahnya tampak retak dan berbau sangat busuk. Aroma yang sama seperti yang dulu menyelimuti rumahnya. Salah satu warga yang ikut, Pak Salim, berbisik lirih, "Ini nggak biasa, Pak Kades. Ini bukan hanya perkara fisik. Ini ada yang gaib." Ustaz Malik, yang memimpin rombongan, lalu duduk bersila dan mulai membaca surat Yasin dan doa-doa untuk penghuni kubur. Tapi baru beberapa ayat dibaca, suara angin berdesir keras seperti orang menjerit. "Tolong! Tolong aku! Panas! Panas sekali!" Semua orang terdiam. Suara itu terdengar sangat jelas, seolah keluar dari dalam tanah.
Wajah mereka pucat, beberapa mulai menangis ketakutan. Bahkan Pak Kades yang terkenal berani pun tak mampu menahan tubuhnya yang gemetar. Ustaz Malik menutup Al-Qurannya dan berkata pelan. Dia menanggung akibat dari lisannya sendiri. Jangan takut. Mari kita lanjutkan doa. Setelah doa selesai, mereka pulang dengan tubuh lelah dan hati berat. Keesokan harinya, kabar mengenai kejadian malam itu menyebar luas. Desa menjadi gempar. Sementara itu, Wira, anak Yuyun, tidak tinggal diam. Ia merasa dihantui dosa ibunya. Setiap malam, ia bermimpi didatangi Yuyun yang merintih kesakitan, meminta maaf, meminta dibacakan doa. Tak sanggup menanggung beban itu sendirian, Wira mendatangi rumah Raka dan Ningsih. Maafkan saya datang tiba-tiba. Tapi saya nggak tahu harus ke siapa lagi, katanya dengan mata sembab. Ningsih menyambutnya dengan lembut. Masuklah, nak. Kamu seperti anak sendiri bagi kami. Wira lalu menceritakan semua mimpi buruknya, tangisan ibunya dalam tidur, dan suara dari dalam kubur yang membuatnya nyaris gila. Ia memohon agar Ningsih dan Raka mau memaafkan ibunya sepenuh hati dan bersedia ikut mendoakannya. Raka mengangguk pelan. Baik, nak. Kami akan bantu. Malam itu, mereka bertiga bersama Ustaz Malik mengadakan tahlilan khusus untuk almarhumah Yuyun. Raka memimpin doa dengan suara bergetar, Ningsih membacakan ayat-ayat suci sambil menitikkan air mata, dan Wira sujud lama, memohon ampunan untuk ibunya. Setelah tahlilan itu, mimpi buruk Wira perlahan menghilang. Tak ada lagi suara rintihan atau jeritan. Namun, makam Yuyun tetap menjadi tempat angker. Warga yang lewat malam-malam sering mengaku mendengar suara minta tolong, tapi kini sudah tidak ada yang berani mengusik lagi. Desa pun kembali tentram, meski kenangan akan fitnah dan azab itu masih membekas dalam benak setiap orang. 3 bulan kemudian, rumah tangga Raka dan Ningsih kini semakin harmonis. Mereka sering menghadiri pengajian bersama, menjadi contoh bagi pasangan muda di desa mereka. Dari pengalaman pahit itu, mereka belajar bahwa kebahagiaan harus dijaga bukan hanya dengan cinta, tapi juga dengan kepercayaan dan doa. Suatu sore, Ningsih duduk di beranda rumah sambil menatap langit jingga. Raka duduk di sampingnya. Mas, katanya pelan, kalau dulu aku tidak percaya kata orang dan memilih diam, mungkin rumah tangga kita takkan hancur. Raka menggenggam tangan istrinya dan tersenyum. Tapi kalau tidak hancur waktu itu, mungkin kita tidak akan sekuat sekarang. Mereka saling menatap, saling memahami. Sementara di sisi lain desa, Wira sedang membaca Al-Quran di mushola kecil. Ia bertekad menjalani hidup yang lebih baik, menjauhi fitnah, dan menjaga nama baik keluarganya. Ia tahu, dosa ibunya adalah pelajaran yang sangat mahal. Tapi dari situ pula ia belajar, bahwa seburuk apapun masa lalu, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan fitnah adalah senjata paling kejam yang tak hanya melukai, tapi bisa mengubur seseorang dalam azab dunia dan akhirat.